Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tamamul Iman. Sekarang kita pindah kelas lagi. Kali ini kita ada di dalam kelas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kenapa ya kalau bahas korupsi itu saya agak-agak emosi gimana gitu. Agak ngeselin sih emang korupsi ini ya. Nah, tapi untungnya sekarang berita-berita di TV, pemberitaan tentang perilaku tindak korupsi di negeri ini udah mulai berkurang, bahkan udah nggak ada ya, mungkin berimbas dari adanya wabah virus corona di negeri kita sekarang. Nah, korupsi yang kita tahu adalah penyalahgunaan penggunaan wewenang ya yang menyebabkan kerugian besar baik terhadap negara maupun masyarakat, dan tentu saja itu dianggap sebagai tindak pidana. Nah, oleh karena itu di negara kita korupsi itu digolongkan sebagai extraordinary crime bagi Indonesia ya, atau kejahatan yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang pembentuk intensi perilaku koruptif ya. Intensi itu maksud intensi itu berarti niat. Nah, kalau niat itu kan keadaan mental yang mewakili komitmen untuk melakukan sesuatu. Ya, intensi itu melibatkan aktivitas mental ya, seperti perencanaan atau pemikiran ke depan. Nah, itu intensi. Sekarang kita bahas. Nah, ketika pemberantasan korupsi diwacanakan ya, banyak tokoh, pejabat, pembesar negeri ini menjadi tersangkut kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan rakyat. Banyak nama-nama besar yang pernah kita tahu ya, yang pernah diberitakan baik cetak maupun media televisi. Wah, udah lumayan tuh kasus-kasusnya. Bahkan ada beberapa nama yang memang mencengangkan kita, kok bisa itu ya, dia tadinya gencar-gencarnya bikin iklan anti korupsi ternyata terjerat juga. Nah, disinilah letak pentingnya Anda nih sebagai kaum atau generasi muda yang menjadi motor penggerak pemberantasan korupsi di negeri ini. Tentunya dengan memperkenalkan, nah ini mata kuliah kita, pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi ini harus dimulai dari tingkat bawah sebenarnya ya. Memang udah ada sih kurikulumnya di sekolah-sekolah juga. Nah, dan perguruan tinggi tentunya. Melalui pendidikan anti korupsi inilah nantinya Anda sebagai generasi muda punya bekal untuk bertindak jujur dalam bekerja ya, untuk bertindak jujur dalam melakukan aktivitas atau dalam berperilaku. Nah, lembaga yang menangani korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya, sebenarnya udah lumayan kinerjanya ya, kerjanya udah banyak yang ditangkap juga. Ya, sudah berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di negeri ini. Tapi ya tetap saja korupsi di Indonesia masih banyak terjadi. Ya, meskipun memang sekarang udah banyak berkurang, tapi ya itu tadi, kesadaran melakukan korupsi masih ada ya di dalam struktural pemerintahan kita, bahkan berdampak sistemik terhadap negara ya. Nah, untuk lebih optimal saya rasa pencegahan perilaku anti korupsi itu bisa dilakukan dimulai dari Anda ya, sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda. Karena nanti akan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral ya, tentang bahaya korupsi, tentang upaya pencegahannya, penguatan mental. Ya, kalau misalkan Anda tahu, biasanya nanti enggan untuk melakukan korupsi. Ya, memberikan stimulus atau mindset peserta didik ya, mahasiswa, bahwa korupsi itu bertentangan dengan nilai, dengan norma hukum, bahkan perilaku korupsi juga merugikan negara dan masyarakat. Nah, sebenarnya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu terjadi? Coba ya kita bahas sedikit-sedikit nih. Silahkan ya disimak baik-baik. Nah, faktor-faktor penyebab korupsi, kalau yang saya baca dari bukunya Wahyudi dan Supana 2010, korupsi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang sangat kondusif ya, sangat mendukung untuk melakukan penyimpangan itu, untuk melakukan tindakan korupsi. Banyak kesempatan di sana. Karena kita tahu lahan di pemerintahan ya lahan basah ya, kesempatannya sangat tersedia hampir tiap hari ya. Para pelaku birokrasi, para pejabat pemerintah itu digoda ya untuk melakukan korupsi. Yang kedua, belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat.
belum adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang tegas. Ya sebenarnya perangkat peraturan perundang-undangan udah jelas ya, hukumannya jelas, sanksinya jelas, tapi itu tadi kontrol masyarakatnya belum kuat. Karena memang bahayanya di negeri ini korupsi ya jadi sistem, jadi budaya. Nah, yang ketiga, tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran masih lemah, belum menunjukkan gregetnya ya untuk memimpin instansi itu. Misalnya yang kena, yang terjerat tuh dihukum apa? Udah ketangkep yang korupsi dihukum 20 tahun, dapat remisi, dipotong 5 tahun jadi 15 tahun, dipotong lagi jadi 10 tahun. Oh, dia kelakuannya baik, dipotong lagi jadi ya akhirnya cuma berapa tahun doang ya. Jadi hukumannya belum greget. Nah, lebih lanjut sebenarnya penyebab terjadinya korupsi itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama aspek individunya ya. Kalau misalkan mentalnya belum kuat, nilai moral yang ditanamkannya belum kuat, belum benar paham, belum dia etik dan agamanya masih goyah, imannya masih goyah, nah itu mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Yang kedua, aspek organisasi. Nah, lingkup organisasinya mendukung untuk itu. Sama pembahasan yang pertama tadi ya, birokrasi pemerintahan itu basah, cair. Jadi ya di sana banyak godaan-godaan sehingga ya mendukung ya. Yang ketiga, aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi itu berada. Sebenarnya kalau masyarakatnya ditanamkan atau terbiasa untuk menghindari korupsi, sebenarnya aman-aman aja. Dan itu juga lingkungan itu kan mempengaruhi sikap kita. Ya, kalau misalkan lingkungannya baik, kita juga biasanya terpengaruh juga jadi baik. Penyebab seseorang melakukan korupsi ya karena godaan dunia materi atau kekayaan ya yang tidak mampu ditahan. Wah, ini tergoda dengan kekayaan, tergoda dengan materi, tergoda dengan uang, tergoda dengan kesempatan-kesempatan. Ya ada dorongan untuk menjadi kaya, tidak mampu ditahan oleh dirinya gitu ya. Sementara akses untuk memperoleh kekayaannya itu sulit. Satu-satunya cara ya dengan cara berkorupsi. Maka jadilah seseorang itu akan melakukan korupsi. Kalau mengandalkan gaji aja ya nggak balik modal, apalagi para pelaku politik ya, politikus. Itu udah biaya kampanyenya tinggi ya, pengeluaran ini itu. Sedangkan ketika jadi anggota dewan gajinya hanya sekian, nggak balik modal, akhirnya ya udahlah. Nah, cara pandang penyebab korupsi juga salah satunya adalah cara pandang tentang kekayaan. Ini salah ya. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah juga dalam mengakses kekayaannya. Korupsi dengan demikian akan terus berlangsung pasti itu. Kalau misalnya selama masih terdapat kesalahan tentang cara pandang kekayaan, makin banyak pasti pelaku korupsi ya. Makin banyak orang yang salah memandang kekayaan, maka makin besar pula kemungkinan orang yang akan melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Kekayaan salah cara pandang ini maksudnya adalah sebenarnya dia hanya mendewakan kekayaan itu dinilai dari materi-materi ya, dinilai dari uang, dinilai dari kekayaan, dari koleksi mobil, rumah, gedung dan lain-lain ya, padahal itu salah. Nah, Indonesia Corruption Watch atau ICW mengidentifikasi 4 faktor penyebab korupsi ya. Yang pertama faktor politik. Nah, ini tentu saja faktor politik merupakan salah satu penyebab korupsi ya, yang termudah kita ambil contoh. Dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan ya, dari awal prosesnya sampai udah jadi. Ya, korupsi politik misalnya money politik ya, pemilihan anggota legislatif atau pejabat-pejabat eksekutif ya, dana ilegal dalam membiayakan kampanyenya ya, penyelesaian konflik parlemen dengan cara-cara ilegal juga, teknik lobby yang menyimpang. Banyaklah formula korupsi adalah M plus D min A sama dengan C. M adalah monopoli, D adalah discretionary, dan A adalah accountability. Nah, nanti dikulik-kulik lagi, dibaca-baca lagi. Maka yang dikatakan korupsi adalah hasil dari adanya monopoli kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan
pertanggungjawaban. Yang kedua, faktor hukum. Nah, faktor hukum ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama, aspek undang-undang dan sisi lemahnya penegakan hukumnya. Ya, tindakan korupsi mudah timbul karena kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jelas sekali banyak kasus yang hilang begitu saja atau hukumannya tidak setimpal ya. Ini yang kita rasa sih ya, yang kita lihat dalam kenyataan yang biasa kita saksikan di media-media seperti itu. Ya, lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh tawar-menawar, pertaruhan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, muncul aturan yang bias, yang diskriminatif ya. Praktik politik uang atau money politik dalam pembuatan hukum, dalam keputusan hukum. Bisa kita lihat ya, yang terjerat kasus korupsi itu banyak juga di kalangan penegak hukum ya, jaksa, hakim, polisi ya, coba dibaca-baca lagi, banyak juga ya profesi-profesi yang justru yang harusnya menegakkan malah terjerumus. C, yang ketiga adalah faktor ekonomi. Yang tadi ya, pengen kaya, pengen banyak uang, pengen banyak mobil, pengen ini, pengen itu, tapi akses atau dayanya tidak mampu, gajinya hanya segitu, akhirnya ya korupsi. Yang keempat adalah faktor organisasi. Yang tadi ya, kesempatan di sini jelas ya, karena kadang organisasi atau lingkup tempat dia bekerja itu memberikan kesempatan untuk berperilaku korupsi. Nah, tentu saja faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang itu melakukan tindak perilaku koruptif adalah ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal jelas aspek individunya. Dia lemah, dia mudah tergoda. Sifat rakus, sifat tamak, ya tidak memiliki kekuatan moral yang kuat. Ya, gaya hidupnya juga konsumtif. Nah, ini menjadi faktor penyebab juga ya dalam aspek internal. Selanjutnya ada aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga, misalkan, aduh, makanya hati-hati kalau milih pasangan nih, jangan yang suka nyuruh-nyuruh banyak duit. Nah, sebagai perempuan nih terutama ya, nanti jangan nyuruh suaminya, ayo Pak, masa duitnya cuma segini ya, semacam-macam itu. Di sinetron-sinetron banyak tuh yang kayak gitu. Dan faktor eksternal ya, sikap masyarakat yang pertama, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek politis, dan yang keempat aspek organisasi. Nah, dari beberapa penjelasan faktor-faktor yang tadi, penyebab utama korupsi adalah sebenarnya perilaku individu itu sendiri. Apabila individu tersebut memiliki cara pandang yang menyimpang terhadap kekayaan, terhadap cara hidup, terhadap perilaku konsumtifnya, ya maka secara tidak langsung itu dapat mendorong untuk melakukan korupsi. Ya, individu yang termasuk dalam golongan tersebut adalah mereka yang bersifat tamak, imannya lemah, konsumtif, dan lain-lain. Itu ya, makanya hati-hati. Dan masyarakat atau Anda ya, sebagai warga negara yang baik, kalau misalkan ada yang ada indikasi-indikasi di sekitar Anda untuk terbuka untuk kemungkinan melakukan korupsi, nggak apa-apa, dilaporkan saja, bicara pada atasan misalkan atau gimana. Ya, kata Bang Napi benar sih, kejahatan tidak hanya terjadi hanya karena niat pelakunya. Nggak ada niat sebenarnya membuat korupsi ya, tapi karena ada kesempatan ya terjadi akhirnya. Waspadalah. Saya Iman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.